Ayo siapa di sini yang ngikutin kasusnya Doktif sama Sheila Shokia? Jujur li, aku pertamanya nggak terlalu ngikutin, nggak terlalu mau tahu, walaupun sudah tahu hafal tipis-tipis ya. Tapi semenjak kejadian penggerbegan itu, semenjak kejadian Doktif yang datengin gerombolan dari CSS ini, wow, ini kasus ternyata bener-bener jadi kayak bola salju, dari kecil menggelinding jadi gede gitu ya. Kaget gitu. It's not about aku memihak si A, aku memihak si B, enggak ya. Jadi aku mau taruh perspektif aku di tengah-tengah. Yang pertama, aku melihat Doktif sebagai pahlawan pertama ya, pahlawan skincare. Skincarean Indonesia memang lagi nggak baik-baik aja, dan itu aku akuin. Yang namanya overclaim itu udah dari lama udah ada ya, karena tapi nggak ada yang berani speak up, dan ini malah jadi sumber aji mumpungnya orang-orang yang licik gitu ya untuk meraup kekayaan. Itu yang pertama ya, dan aku appreciate banget dengan munculnya Doktif, bener-bener itu ya. Terus yang kedua yang aku highlight juga dari awal munculnya SS, aku juga kurang approve. Kenapa? Karena dia dengan segala pamer dan flexingnya itu bener-bener bikin aku yang kayak, ini orang kok sebegitunya ya ingin dilihat, butuh validasi bahwa dia itu ternyata tajir gitu kan, pengusaha sukses ya kan. Shock kan jadinya begitu tahu ternyata barang yang dia jual itu didapat dari Cina yang cuman tinggal diganti brand doang gitu kan. Termasuk fashionnya juga kan ternyata katanya kan itu ada merek-merek tertentu yang dia ganti dengan mereknya dia gitu kan. Nah itulah yang namanya sifat manusia ya guys ya, aku nggak ngerti deh. Kalau udah dikasih kekayaan itu termasuk ujiannya juga ya, jadinya ya dia mungkin perlulah untuk flexing, panjat-panjat. Cuman yang memang yang aku nggak suka dari dia itu selalu mengatasnamakan Masya Allah, Tabarakallah, Tuhan, and bla bla bla. Yang seperti itu yang menjual agama banget. Yang that's what I do not like ya. Satu ya, kedua flexingnya, dan ketiga dan ternyatanya dia juga nggak jujur ya kan, banyak banget reseller yang dirugikan. So once again thanks to Doktif ya. Tapi di sisi lain juga semakin kesini Doktif pun terlalu sebenarnya I appreciate apapun yang dilakukan Doktif, tapi please keep on track, tetap di jalurnya. Kalau memang dari awal itu permasalahannya dengan skincare yang abal-abal atau tidak jujur atau overclaim, please untuk tetap di jalurnya aja, tidak perlu rusuh jadinya merembet kemana-mana gitu. Jadi takutnya kalau misalkan untuk beberapa gelintir orang yang ternyata nggak suka dengan kerusuhan yang ada, jadinya Doktif sendiri yang kena gitu ya, seperti itu. Jadi untuk Doktif tolong kalau misalkan mau yang di highlight itu masalah perskincarean, keep it that way, tetap di jalurnya, jangan sampai melebar kemana-mana, apalagi mengomentari hal-hal yang di luar dari sesuatu yang profesional ya kan, kayak ngomentarin sesuatu kemudian bawa-bawa fisik atau ngata-ngatain itu. Semoga itu nggak kejadian lagi ya Doktif ya. Aku udah seneng banget Doktif muncul, udah appreciate banget, dan banyak ibu-ibu atau aku pun yang awam jadinya tahu bahwa apa yang dijual ternyata overclaim, overprice, dan thanks to you, beneran deh. But once again aku harap bisa tetap di jalurnya aja, jangan sampai merembet kemana-mana, jangan sampai akhirnya orang-orang pada bilang, lu kan dia haji mumpung kan, ternyata dia juga jualan, dan ternyata dia juga begitu, dia kan begini-gini nih. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi tetap profesional. Kalau misalkan mau bawa ke jalur hukum, semoga tertuntaskan, segala keadilan pun terbayarkan gitu ya. Dan reseller yang merasa dirugikan juga jadinya terselamatkan juga ya, seperti itu. Semangat, jangan kemana-mana ya Doktif ya, tetap di jalurnya aja.